Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan materi IPA. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Proses pembentukan tanah, lapisan tanah, dan komponen penyusun tanah. Peranan tanah dan organisme tanah bagi kehidupan manusia. Di sini, tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme. Tanah merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup termasuk tumbuhan. Peran tanah bagi kehidupan. 1. Tempat hidup organisme tanah. 2. Penyediaan dan penyaring air. 4. Penunjang kesehatan dan penyediaan keperluan manusia. Di sini Ibu akan menerangkan peranan tanah bagi kehidupan. Pertama, tempat hidup organisme tanah. Organisme tanah terdiri dari hewan tanah dan mikroorganisme tanah. Hewan tanah terdiri dari hewan makro, yaitu hewan yang berukuran besar dan dapat diamati secara langsung seperti cacing tanah, bekicot, kelabang, kaki seribu. Hewan mikro yaitu hewan yang berukuran kecil seperti cacing giling. Mikroorganisme tanah merupakan organisme yang berukuran kecil dalam tanah dan tidak dapat dilihat secara langsung, seperti bakteri, protista, atau hewan bersel satu. Untuk yang keterangan kedua, yaitu tanah sebagai penyedia dan penyaring air. 1. Tanah sebagai sumber air. 2. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air. 3. Tanah memiliki areasi dan jumlah air yang cukup untuk menunjang pertumbuhan tanaman. 4. Adanya aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Keterangan yang 3, tanah sebagai penunjang kesehatan dan penyediaan keperluan manusia. Yang pertama, tanah sebagai tempat tinggal dan tempat melaksanakan berbagai aktivitas. 2. Digunakan sebagai bahan untuk membuat bangunan. 3. Penunjang kehidupan karena mengandung bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, logam yang berguna bagi manusia. 4. Bahan baku untuk membuat bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga. 5. Tempat tumbuhnya tumbuhan yang sangat berguna bagi memenuhi kebutuhan manusia. Peran organisme tanah. 1. Sebagai dekomposer atau pengurai. 2. Bereaksi kimia dalam tanah. 3. Pengurai polutan dalam tanah. 4. Pencegah penyakit tanah. 5. Mempengaruhi tekstur tanah. 6. Mengatur kegemburan dan struktur dalam tanah. Proses pembentukan tanah bisa secara kimiawi, secara biologis, secara fisika, dan horizon tanah. Gambar struktur tanah atau bagian-bagian tanah. Terdiri dari lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Lapisan atas atau dikenal dengan horizon A
merupakan lapisan paling atas dan tempat hidup berbagai organisme tanah. Tersusun atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, berwarna gelap, dan mengandung organik dalam kadar yang tinggi. Lapisan tengah atau dikenal dengan horizon bed merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Lapisan bawah atau dikenal dengan horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk bagian paling atas. Yang keempat atau lapisan batuan induk dikenal dengan horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Itulah keterangan dari bagian-bagian tanah. Komposisi tanah terdiri dari batuan, humus, udara, air, dan mineral. Komponen organik. Tanah merupakan habitat sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah yang mengurai bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Upaya menjaga kelestarian tanah, kita harus mengurangi penggunaan pupuk kimia. 2. Mengolah tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. 3. Daur ulang sampah yang sulit terurai. 4. Melestarikan cacing sebagai upaya penyuburan tanah. 5. Melakukan upaya penanaman 1000 pohon. Nah, itulah materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.